Segala puji milik Allah. Kami memuji-Mu, wahai Tuhan kami. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon ampunan kepada-Mu, dan kami bertobat kepada-Mu. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji yang agung atas zat-Mu, pujian yang tiada tertuju kecuali hanya kepada-Mu semata. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dia telah mengkhususkan umat ini dengan agama dan syariat, serta menunjukkan jalan keluar dari kezaliman dengan metode yang indah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang datang membawa petunjuk dan cahaya dengan sebenar-benarnya untuk seluruh umat. Semoga salawat dan salam dari Tuhanku tercurah kepadanya, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari seluruh makhluk dibangkitkan. Limpahkanlah salam yang harum dan penuh kemuliaan baginya, wahai zat yang maha tinggi. Amma ba'du, bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, dan bersyukurlah kepadanya karena dia telah memberi kalian petunjuk kepada Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang penuh dengan kemuliaan, akhlak, dan kebaikan yang agung. Tempuhlah jalan menuju Tuhanmu, dan janganlah engkau mencari petunjuk selain takwa. Janganlah engkau condong kepada dunia dan bersandar kepadanya, tetapi bertawakallah kepada Tuhanmu, dan jadikanlah dia sebagai pelindungmu. Wahai kaum mukminin, di tengah kondisi manusia yang tenggelam dalam materialisme, dominasi berbagai godaan, serta pemikiran keliru yang mengunggulkan aspek lahiriah dan mengesampingkan makna hakiki, ditambah lagi dengan sikap tidak bijak dalam menyikapi gagasan-gagasan dasar, banyaknya perbedaan pendapat, serta minimnya sikap adil dalam perselisihan dan pertikaian, maka tampak jelas kebutuhan mendesak untuk memperhatikan hak-hak sesama manusia dan keluar dari segala bentuk kezaliman terhadap mereka. Sebab persoalan ini lebih dalam daripada sekedar perbedaan sementara. Ia merupakan akibat dari lemahnya dorongan keagamaan, kekosongan intelektual, keretakan sosial, serta hilangnya nilai dan tujuan hidup. Semua itu melahirkan individu-individu yang sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, alih-alih fokus membangun dan memperbaiki. Dari sinilah pentingnya mengingatkan kembali pesan agung yang menyeluruh, yang mampu mengatasi kekosongan tersebut hingga ke akar-akarnya, mengembalikan kehormatan nilai-nilai luhur, menegaskan peran teladan yang menginspirasi, serta menekankan pentingnya kejelasan tujuan, keseimbangan pribadi, dan kokohnya tatanan masyarakat dengan tetap memperhatikan landasan syariat serta pendekatan pembinaan psikologis dan sosial, agar pesan kesadaran semakin kuat dan dampak pembentukan masyarakat semakin mengakar. Janganlah engkau tergesa-gesa berbuat zalim kepada siapapun, karena sesungguhnya kezaliman itu memiliki akhir yang buruk dan berbahaya. Imam Al-Mawardi rahimahullah berkata, faktor yang dapat mencegah seseorang dari berbuat zalim tidak lepas dari salah satu dari 4 hal: akal yang mengekang, agama yang menahan, kekuasaan yang mencegah, atau ketidakmampuan yang membatasi. Oleh karena itu banyak sekali nas dalam Al-Quran dan Sunnah yang mencela kezaliman dan para pelakunya, karena kezaliman adalah pangkal dari segala keburukan. Kezaliman adalah kegelapan demi kegelapan, maka Tuhan penguasa bumi dan langit memperingatkan hal tersebut dengan firman-Nya, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah berfirman, maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang sangat pedih. Wahai saudara-saudara seiman, sesungguhnya termasuk bentuk kezaliman yang paling keji dan paling buruk akibatnya adalah kezaliman terhadap sesama manusia. Ia bagaikan duri-duri berdarah yang menyeret pelakunya menuju jurang kebinasaan.
Betapa banyak hak yang dirampas tanpa kebenaran, kebenaran yang dimatikan, serta kerusakan yang ditimbulkan dan sulit diperbaiki. Kezaliman ini mencakup pelanggaran terhadap jiwa atau darah, harta, dan kehormatan. Diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan di bulan kalian ini. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Beliau bersabda, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa solat, puasa, zakat. Namun ia juga datang dengan pernah mencaci kehormatan orang lain, menuduh orang lain, dan memakan harta orang lain. Maka orang-orang tersebut akan mengambil dari kebaikannya. Jika kebaikannya telah habis diambil sebelum semua tuntutan terselesaikan, maka dosa-dosa mereka akan dipindahkan kepadanya. Kemudian ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Orang ini datang dengan sholat, zakat, dan puasa. Artinya ia telah menunaikan rukun-rukun Islam dan membawa pahala sebesar gunung yang ia kira akan dapat menyelamatkannya. Namun ia datang dalam keadaan syarat dengan kezaliman terhadap manusia, sehingga akhirnya ia berakhir di neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan dosa minum khamar, meskipun ia adalah dosa besar dan termasuk dosa besar yang pelakunya berada di bawah kehendak Allah, bisa diampuni atau bisa diazab. Namun kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak manusia tidak dapat dihapus kecuali dengan menunaikan dan mengembalikannya, karena ia merupakan hak khusus. Hak-hak sesama manusia dibangun di atas tuntutan keadilan, bukan atas dasar toleransi atau pemaafan. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, sungguhnya jika engkau menghadap Allah dengan membawa 70 dosa yang berkaitan antara dirimu dan Allah, itu lebih ringan bagimu daripada menghadapnya dengan satu dosa saja yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Ibnul Qayyim rahimahullah telah menguraikan panjang lebar tentang keadaan orang-orang seperti ini, meskipun mereka sangat menjaga hak-hak Allah. Beliau berkata, terkadang engkau menjumpai sebagian orang yang tergolong orang soleh, selalu mengerjakan sholat, puasa, dan zikir, namun lisannya dengan mudah merobek-robek kehormatan manusia. Beliau juga menyebutkan bahwa kezaliman terbagi menjadi 3 klasifikasi. Pertama, bagian yang tidak akan diampuni Allah sedikit pun, yaitu kesyirikan. Kedua, bagian yang tidak akan dibiarkan Allah sedikit pun, yaitu kezaliman hamba terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, bagian yang tidak terlalu diperhatikan oleh Allah karena Allah Maha Pengampun, yaitu kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang zalim, yang hanya berani terhadap orang yang tidak memiliki penolong kecuali Allah yang Maha mengawasi, janganlah engkau tertipu oleh penangguhan itu. Esok engkau mati dan Allah akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan keadilan dan kebenaran, bukan dengan tipu daya dan muslihat. Wahai saudara-saudara seiman, sungguh Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW telah memerintahkan kita untuk menyelesaikan dan melepaskan diri dari segala bentuk kezaliman di dunia sebelum menghadap Rabb semesta alam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik terkait kehormatan maupun perkara lain,
maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya hari ini sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, maka akan diambil darinya sesuai kadar kezaliman tersebut. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka dosa orang yang dizalimi akan dipindahkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa mengatakan sesuatu tentang seorang mukmin, sesuatu yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya di kubangan nanah penghuni neraka hingga ia keluar dari apa yang ia katakan itu. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Berhati-hatilah wahai hamba-hamba Allah dengan kewaspadaan yang sungguh-sungguh dari melanggar hak-hak manusia dan menyakiti mereka. Selesaikanlah segala bentuk kezaliman terhadap siapapun yang pernah engkau rampas haknya sebelum datang hari di mana tiada lagi dinar dan dirham. Sungguh perkara ini sangatlah berbahaya. Kepada Sang Hakim pada hari pembalasan kita semua akan berjalan, dan di hadapan Allah seluruh pihak yang berselisih akan berkumpul. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah mendoakan rahmat, dan doanya pasti dikabulkan bagi orang yang bersegera menyelesaikan kezaliman terhadap saudaranya agar tidak diambil kebaikannya pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya baik pada kehormatan atau harta, lalu ia mendatanginya dan meminta kehalalan sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Tirmizi. Cukuplah yang menjadi sebab kita harus menjauhi kezaliman dan menjadi peringatan keras bagi para pelakunya bahwa dalam Al-Quran kezaliman kerap disebut seiring dan sejalan dengan kekufuran. Di antara bentuk kezaliman yang semakin menampakkan batang lehernya dan mengangkat tanduknya pada era teknologi saat ini adalah apa yang dipromosikan oleh sebagian media sosial berupa pembajakan pemikiran, penyebaran terorisme intelektual, serta kebiasaan yang dibiarkan berlarut-larut berupa ghibah, adu domba, dusta, fitnah. Semua itu termasuk kezaliman yang paling nyata, paling besar, paling gelap, dan paling membuat kesialan. Maka wajib bagi pelakunya untuk segera membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut dan meminta kehalalan, meminta maaf sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Ingatlah, bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah, dan berusahalah sebelum terlambat untuk keluar dari kezaliman terhadap sesama manusia dan dari menyakiti mereka. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta memberi manfaat kepada kita semua dengan petunjuk penghulu segenap manusia dan jin. Demikian yang aku sampaikan, dan aku mohon ampun kepada Allah untuk kita semua dan untuk seluruh kaum muslimin dari setiap dosa. Maka mohonlah ampun kepadanya dan bertobatlah kepadanya. Sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan dan menjelaskan syariatnya sehingga Dia membahagiakan umat ini dalam urusan agama dan dunia mereka. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat, salam, dan keberkahan senantiasa tercurah kepadanya sebaik-baik manusia yang menyucikan jiwa dan menghidupkannya dengan iman. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya, orang-orang yang paling tulus hatinya dan paling takwa, serta kepada siapa saja yang mengikuti mereka dan kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba'du,
Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar takwa dan bersungguh-sungguhlah dalam menyucikan jiwa kalian di setiap waktu, pagi dan petang. Ketahuilah bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wahai kaum mukminin, kita berada di awal bulan Rajab, salah satu bulan haram, bulan yang suci. Maka berpegang teguhlah pada petunjuk Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam dan pada jalan generasi terbaik dari umat ini. Jauhilah segala bentuk bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun riwayat sahih yang menetapkan keutamaan khusus bulan Rajab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala riwayat yang beredar tentang anjuran amal tertentu di dalamnya adalah riwayat lemah dan palsu. Adalah riwayat yang lemah atau palsu sebagaimana ditegaskan oleh para ahli ilmu terkemuka. Wahai saudara seiman, pada masa ini di penghujung perjalanan zaman telah tersebar kezaliman yang meluas dan merata. Di antaranya adalah kezaliman kolektif yang dialami oleh sebagian bangsa yang tertindas seperti rakyat Palestina dan kawasan sekitar Masjidil Aqsa. Mereka menderita akibat pengepungan, penindasan, pengusiran, pembunuhan, perampasan, pengungsian, dan perlakuan kejam dari musuh, yaitu para Zionis yang zalim. Terlebih lagi, penderitaan itu semakin berat dengan datangnya musim dingin yang menusuk tulang. Kita memohon kepada Allah agar Dia mengangkat kezaliman yang diderita oleh kaum yang tertindas dimanapun mereka berada, dan melimpahkan kepada mereka kehangatan, kasih sayang, serta rahmat-Nya. Pada kesempatan ini, patut diapresiasi sikap yang teguh dan terhormat dari negeri kita tercinta, Kerajaan Arab Saudi, dalam membela problematika Palestina dan menjaga kesucian tempat-tempat suci Islam. Semoga Allah senantiasa menjaga kerajaan Arab Saudi dan seluruh negeri kaum muslimin dari timur hingga barat, penjuru dari segala keburukan dan mara bahaya, menggagalkan tipu daya para pelaku kejahatan, serta menolak kezaliman para penjajah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Selanjutnya, bersolawat dan ucapkanlah salam. Semoga Allah merahmati kalian baik secara lirih maupun terang kepada sebaik-baik seluruh makhluk, dan yang paling utama kedudukannya dan paling mulia derajatnya Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi, sebagaimana perintah Allah yang maha mulia lagi maha tinggi dalam firman-Nya, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuknya dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan.